6 hari sebelum hari raya Paskah, tatkala Tuhan memasuki kota Yerusalem, anak-anak menyongsong Dia. Mereka membawa daun palma dan bersorak gembira, Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Engkau yang datang dengan membawa kerahiman berlimpah. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah itu Raja mulia? Allah yang Allah segala kuasa. Dialah Raja mulia. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Engkau yang datang dengan membawa kerahiman berlimpah. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib. Sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia, perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya.
bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Jawab Yesus, Benar. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, "Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu di dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, "Siapakah yang harus kulepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu?" Memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruangan pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya, "Jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia."
Sekarang para imam kepala dan para pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang harus kulepaskan?" Mereka berteriak. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Al-Masih ini?" Semua orang menyahut, Dia harus disalibkan. Pilatus berkata, "Kejahatan apa yang dilakukannya?" tetapi semakin keras mereka berteriak. Pilatus menyadari bahwa segala usaha sia-sia, malahan makin menimbulkan huru-hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Terserah kepadamu sekalian." Dan seluruh rakyat menyahut, "Biarlah darah orang itu menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami." Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk tangsi dan mengumpulkan seluruh pasukan di sekelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakannya pada tubuhnya sehelai kain jingga. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, "Salam, hai Raja Yahudi." Mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain jingga itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan.
Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon asal Kirene. Dia dipaksa memanggul salib Yesus. Dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecap, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, "Inilah Yesus Raja Yahudi." Ada juga dua perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Katanya mau membongkar Kenisa dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab, dan para pemuka mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kalau memang Raja Yahudi, biarlah sekarang turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Biarlah Allah melepaskan dia kalau berkenan kepadanya. Bukankah dia berkata, "Saya putra Allah"? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya juga. Mulai dari pukul 12 seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dengan segera datanglah seorang dari mereka mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, lalu mencocokkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, mari kita lihat saja, apa Elia datang menyelamatkan dia? Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas penghabisan. Ketika
Ketika itu tirai Kenisa tersobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar, Dia Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mengenangkan peristiwa Yesus memasuki Yerusalem untuk terakhir kalinya. Yesus masuk kota suci diiringi dengan sorak-sorai oleh khalayak ramai, dielu-elukan sebagai raja, disanjung, banyak orang berkorban dalam kesempatan itu, melemparkan baju-bajunya sebagai alas untuk membiarkan Yesus lewat di atasnya. Banyak orang menyanjungnya, bahkan seluruh dunia Yerusalem bersorak gembira karena menantikan sang raja ini. Yesus sendiri sadar bahwa ketika ia masuk kota Yerusalem untuk memenuhi kehendak Bapanya, yakni bukan untuk suatu kegembiraan, melainkan untuk menyambut penderitaan salib dan akhirnya sampai dengan kematian, kemudian untuk mempersiapkan dirinya memasuki kemuliaannya. Yesus sama sekali tidak mengharapkan bahwa dirinya menjadi raja, tetapi Tuhan Allah telah memberitahukan hal itu semua, bahwa ia yang diutus adalah seorang Mesias, sebagai hamba Yahweh yang menderita, seperti nubuat dari Yesaya. Orang banyak akan kecewa dengan apa yang telah mereka pikirkan terhadap Yesus, karena mereka tidak tahu, tidak mengerti apa dan maksud dari rencana Tuhan sendiri. Yesus menunjukkan ketaatannya demi keselamatan manusia, dan ketaatan Yesus inilah yang menjadi tanda cinta kasih-Nya tanpa batas kepada manusia. Yesus tampil sebagai hamba Allah, tampil sebagai hamba yang penuh dengan kerendahan hati, yang begitu setia untuk mendengarkan Bapa yang berbicara kepadanya. Ketaatan inilah yang membuat Yesus kuat sebagai sang hamba Allah dalam segala perjuangannya. Yesus menjadi hamba Allah yang sejati sebab dia berani, dia perkasa untuk memperjuangkan kehendak Allah hingga titik akhir hidupnya. Ia rela mati disalib demi keselamatan umat manusia yang setia dan beriman. Kesediaan Yesus untuk menanggung sengsara sampai mati inilah kunci dari kemuliaan Allah dan keselamatan bagi manusia. Melalui sengsara, deritanya, kematiannya, terungkap inti dari perjuangan Yesus, yakni mengantar semua orang yang telah diserahkan oleh Bapa kepadanya
menuju kepada keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, hidup kita tidak terpisah dari salib dan penderitaan. Satu keunggulan dari seorang pengikut Kristus dalam kehidupan kita ini ialah memikul salib. Sebab salib adalah keselamatan. Salib bukan kebodohan. Melalui salib bersinarlah hidup baru di dalam diri kita. Lahir hidup sejati berkat kematian Yesus di salib. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita banyak mengeluh tentang penderitaan yang kita alami. Kita banyak protes tentang hidup kita. Apabila ketika kita dilanda oleh penderitaan, kita seringkali menggerutu, bahkan tak jarang untuk mempersalahkan Tuhan, bertanya, di manakah kau Tuhan? Kau tidak buka mata dan tidak melihatkah saya sedang menderita? Seringkali kita banyak menuntut kepada Tuhan agar kita diberi kebahagiaan, tetapi kita jarang untuk memberi diri memikul salib bersama Kristus. Kita kesulitan untuk menjadi hamba yang setia. Kita merasa sangat sulit untuk menjadi hamba-hamba yang hidup di dalam kesejatian. Kita seringkali masih menolak Tuhan. Kita seringkali masih menolak Yesus. Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah Putra Allah, Putra Tunggal Allah. Menolak Yesus itu sama dengan menolak saudara-saudari kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang di dalam kesulitan dan penderitaan, kita kadang melupakan Tuhan. Bahkan seperti tadi menyalahkan Tuhan. Yang diharapkan dari peristiwa ini adalah bagi kita orang Kristen, orang Katolik khususnya, kita harus dapat merefleksikan penderitaan, sengsara dan wafat Tuhan ini sebagai tanda yang selalu membuat iman kita semakin kuat dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Kita harus bisa terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita tidak mudah goyah. Kita harus berpasrah kepada Allah. Seperti Yesus selalu pasrah setia kepada kehendak Allah. Semoga menjelang Trihari Suci ini kita semakin setia kepada Allah, terus dari saat ke saat merefleksikan penderitaan yang sedang dialami oleh Yesus hingga sampai dengan kayu salib dan kebangkitannya dengan mulia. Semoga kita pun semakin mampu untuk memikul salib kehidupan kita, tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes, melainkan tetap setia menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, membuka telinga hati untuk selalu mendengarkannya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri.
Kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa, aku percaya akan Allah yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja sebagai pelayan, ya Bapa, semoga gereja selalu dengan setia dan tanpa ketakutan mewartakan kabar baik tentang salib dan kebangkitan Kristus kepada semua orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kami semua mantap untuk mengikuti Yesus di jalan pelayanan dan penyangkalan diri, agar kami pun dapat membawa kebahagiaan dan harapan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga masyarakat kami menjadi lebih teratur dan lebih adil, sehingga tidak ada orang yang diinjak-injak dan semua orang memperhatikan satu sama lain. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. bagi orang-orang yang sedih dan patah hati, ya Bapa, semoga mereka yang sedih dan patah hati bertemu dengan Yesus yang menempuh jalan sengsara seorang diri dan dalam kesakitan, tetapi juga sampai pada kebangkitan yang penuh bahagia. Kami mohon, bagi mereka yang berhadapan dengan maut, ya Bapa, semoga mereka yang berhadapan dengan maut dikuatkan oleh kehadiran Yesus Tuhan, serta dihibur oleh dukungan sanak saudara dan sahabat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. bagi kita semua, ya Bapa, semoga pekan suci ini menjadi masa penuh rahmat bagi kami dan menghubungkan kami dengan lebih erat dengan Tuhan. Kami mohon. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan Maria Magdalena Kinho yang telah diwisudakan, dan juga bersyukur atas berkat dan rahmat yang diterima oleh keluarga Fransiskus Saverius Ane Uskuluan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami selalu percaya akan kemurahan dan belas kasih-Mu. Setiap doa dan ucapan permohonan yang lahir dari dalam lubuk hati kami kepadamu dengan penuh kerendahan hati selalu mendapat berkat dan jawaban atas-Mu. Teristimewa juga bersama dengan Maria Magdalena Kinho dan juga keluarga Bapak Fransiskus Saverius Ane Uskuluan bersyukur atas semua rahmat yang telah mereka terima. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka semua dalam perjalanannya. Marilah kita mohon. Juga kami memohon rahmat kerahiman untuk kesembuhan saudara kami, saudari kami Marta Hai yang sedang sakit. Semoga Engkau menjamah saudari kami yang sedang sakit ini. Semoga juga Engkau menguatkannya melalui penderitaan yang telah ia alami, boleh dapat ia persatukan dengan penderitaan bersama dengan Dikau di salib. Kuatkanlah dan tabahkanlah ia
dan semoga Engkau boleh dapat menjamah dan menyembuhkan saudara kami ini karena oleh kasih dan cinta-Mu. Marilah kita mohon. Juga kami memohon keselamatan kekal untuk saudara-saudari kami yang telah berpulang, untuk Agnes Ang Subai, Julius Subai, An Kiong Li, Maria Tan Laho Hoa, Bambang Legowo, Rudolfus Rudi, Richard Hugo, Petronella Nelje, Nau Tafor yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan, Martinus Kinho, Bernardus Kinho, Timotius Hai, Emmanuel Yosef, Neno Uskuluan, Yosef Labakoban, Marsiana Nona da Silva, Daniel Naik Kasak, Margareta Keu, Hendrikus Klumer Koban, Klumer Wejak, Andreas Neno, Wilhelmina Sose, keluarga besar Uskuluan, Nai Basak, Nai Heli, Koban, Wejak, Toasu, Sogen, Amsikan yang telah meninggal, untuk Bapak Bonifasius, juga Bapak Bonifasius Alo, Ibu Lanselina Yohana, Lazarus Parera, Maurits Rumainum, dan saudara kami Gilbert Angelo Ang yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Semoga saudara-saudari kami yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu ini memperoleh rahmat keselamatan kekal, pengampunan atas segala dosa-dosa mereka, dan semoga saudara-saudari kami yang telah Kau panggil ini menghadap wajah-Mu dengan penuh kebahagiaan, dan Kau perkenankan pula bagi mereka untuk turut serta dalam menikmati perjamuan abadi bersama-Mu. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan mereka karena belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuatan Dia yang disalibkan. Maka dari itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hilarion Datus Lega, serta semua rohaniwan dan umat kesayanganmu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, khususnya saudara-saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini yang telah berpulang ke hadiratmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, teristimewa Santa Monica, Santo Agustinus dan Santa Yohana, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Kita bangkit berdiri, kita menyatukan semua doa-doa kita dengan berdoa yang seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, ampunilah kesalahan mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih,
Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal.
Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Selamat pagi para umat sekalian, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mendengarkan pengumuman pada hari Minggu Palma 2 April 2023. Yang pertama, petugas liturgi Kamis Putih 6 April 2023 pukul 19 jam 7 malam. Petugas Kor Lingkungan Santo Laurentius, pemazmur Saudara Jok Sibau, organis Saudara Vincentius Kurniawan, lektris Ibu Nancy Rustan dan Ibu N. Lewar. 12 rasul, setiap lingkungan mengutus 2 orang pria. Bagi lingkungan yang belum mengutus 2 rasul, agar segera memasukkannya ke panitia. Persembahan diwakili 12 rasul membawa persembahan. Warna liturgi putih. Gladi bersih dilaksanakan pada hari Rabu 5 April 2023 jam 5 sore. Seluruh petugas liturgi dan 12 rasul serta misdinar yang bertugas pada Kamis Putih. Yang kedua, petugas tablo Jalan Salib pada hari Jumat 7 April 2023 pukul 8 pagi. Petugas-petugas dari OMK Santo Agustinus. Selanjutnya yang ketiga, petugas liturgi Jumat Agung 7 April 2023 pukul 15 jam 3 sore. Petugas Kor Lingkungan Santo Agustinus, pemazmur Saudara Dian Sambu, lektris Ibu Christine Huik dan Saudari Anita Ik, pasio, para petugas pasio, warna liturgi merah. Gladi bersih seluruh petugas liturgi dan misdinar pada hari Selasa 4 April 2023 jam 5 sore. Kemudian yang keempat, petugas liturgi Sabtu Suci Malam Paskah 8 April 2023 pukul 19 atau jam 7 malam. Petugas Kor Lingkungan Santo Franciscus Xaverius, pemazmur Ibu Rabuni Malir dan Ibu Juliana Korompis, organis Ibu Leluna Liftandiarung, lektor-lektris Saudara Adrian Sikteubun dan Ibu Linda Tanamal. Pujian Paskah, petugas persembahan panitia Paskah, warna liturgi putih, gladi bersih seluruh petugas liturgi dan misdinar pada hari Sabtu pagi, jam 10 pagi. Kemudian yang kelima, petugas liturgi Minggu Paskah pertama, Minggu 9 April 2023, misa pukul 8 pagi. Petugas Kor, Ibu-Ibu Paroki dan PDKK Bunga Bakung Santo Agustinus, pemazmur Saudari Stefani Taniwut, Madah Paskah Ibu Peggy Fernatubun, organis Ibu Angelia Patris, lektris Ibu Nelly Tadung dan Ibu Herlin Rumboisano. Persembahan Dewan Paroki, warna liturgi putih. Kemudian selanjutnya, doa ibu-ibu paroki pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 17 di Aula Paroki. Kemudian latihan Kor Lingkungan Santo Franciscus Xaverius pada hari Minggu ini 2 April 2023 pukul 18 atau jam 6 sore di gereja. Kemudian latihan Kor Lingkungan Santo Laurentius pada hari Senin 3 April 2023.
Yang berikutnya, mohon perhatian bagi umat sekalian agar tidak membawa buku panduan ke rumah. Silakan tinggalkan di gereja. Kemudian selanjutnya setelah misa ada basar bersama seluruh lingkungan di depan lapangan basket. Mohon partisipasi umat sekalian. Kemudian selanjutnya mohon bantuan OMK untuk membantu panitia untuk menyimpan kursi-kursi di dalam tenda. Yang terakhir, atas nama Pastor Polki bersama Dewan Paroki mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Pastor Stefanus Alo yang telah memimpin perayaan Ekaristi di Minggu Palma ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, terima kasih kepada panitia Paskah yang bertugas, serta terima kasih kepada para umat sekalian yang ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Sekian pengumuman, atas perhatian umat disampaikan terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, misa sudah selesai. Pulanglah dan wartakanlah Injil Tuhan.